Halo teman-teman, kembali lagi di praktikum perancangan sistem digital. Sekarang kita ada di modul 9, yaitu mengenai Finite State Machine. Di matkul DSD sebelumnya itu harusnya kalian udah pernah diajarin sama dosen kalian tentang apa itu FSM. Jadi secara teori kita nggak bakal bahas dalam-dalam amat, dan di sini gue bakal review singkat aja. Nah, jadi kalau berdasarkan dasar teori di sini, FSM itu merupakan suatu pemodelan matematis dari sebuah sistem yang keadaannya dapat berubah-ubah. Nah, ini terlalu teoritis ya. Tapi intinya gini, FSM itu berfungsi untuk menggambarkan cara kerja dari rangkaian sekuensial. Intinya gitu. Jadi katakanlah kita punya satu buah rangkaian sekuensial, dan kita pengen cara kerjanya itu tergambarkan dan tervisualisasikan dengan baik. Nah, caranya itu dengan membuat FSM dari rangkaian sekuensial tersebut. Nah, biasanya rangkaian sekuensial itu dibuat dalam bentuk yang namanya state diagram. Jadi bentuknya diagram yang merepresentasikan keadaan-keadaan yang dapat dimiliki oleh si FSM tersebut. Nah, pengklasifikasiannya FSM ini bisa dibagi dua secara umum katanya, yaitu FSM yang mengeluarkan output dan FSM yang tidak mengeluarkan output. Nah, cuman di matkul kali ini di PSD kita cuman bahas FSM yang mengeluarkan output. Jadi yang tidak mengeluarkan output itu tidak termasuk ke dalam cakupan pembahasan kita, karena itu tuh seingat gue dibahasnya itu di matkul struktur diskrit. Selain itu, FSM yang mengeluarkan output pun dapat dibagi dua lagi menjadi dua jenis, yaitu More State Machine sama Milli State Machine. Ini harusnya kalian udah tahu ya. Jadi kalau yang More State Machine itu outputnya hanya dipengaruhi oleh state dia sekarang kayak gimana. Pokoknya kalau sekarang state-nya lagi gini, selanjutnya state-nya pasti gitu. Jadi state-nya itu pasti berurutan, dan ciri khasnya itu biasanya state diagramnya itu membentuk suatu siklus. Nah, sedangkan kalau milli state machine itu perubahan next state beserta outputnya itu dipengaruhi oleh input dan present state. Makanya dia biasanya bentuknya lebih kompleks. Oke, nah sekarang masuk ke pengimplementasian FSM pakai VHDL. Seperti yang tadi udah gua kasih tahu, FSM itu kan sebenarnya gunanya buat merepresentasikan rangkaian sekuensial. Artinya, cara ngodingnya pun sama aja kayak cara bikin kode VHDL untuk rangkaian sekuensial. Nah, kalau berdasarkan modul-modul sebelumnya, rangkaian sekuensial itu bikinnya pakai proses statement, ya kan? Nah, FSM minimal harus punya dua buah proses, yaitu pertama, sinkronus proses sama kombinatorial proses. Nah, emang kegunaannya masing-masing apa sih? Nah, dia itu sebenarnya mencoba untuk mensimulasikan gambar yang ada di atas ini nih. Harusnya di DSD kalian udah pernah lihat diagram ini nih. Nah, jadi ini tuh secara keseluruhan, rangkaian kombinasional dan memori kalau digabungkan seperti ini dapat membentuk rangkaian sekuensial. Jadi si sinkronus proses itu dia bertindak seperti memori, dan kombinatorial proses di sini bertindak seperti rangkaian kombinasional nih di atas nih. Nah, jadi segitu aja sekilas tentang dasar teorinya. Kalau misalkan apa yang gue jelasin masih kurang jelas atau kalian pengen lebih paham lagi, silahkan dibaca aja ya yang ada di dasar teori. Sekarang kita langsung ke contoh pemrogramannya. Nah, jadi gini nih. Di bawah, katakanlah gue punya suatu state diagram dari suatu More State Machine. Nah, ini FSM yang jenisnya More State Machine. Artinya dia outputnya itu tidak dipengaruhi oleh input. Jadi si outputnya tuh hanya dipengaruhi oleh state dia sekarang itu yang mana. Nah, kalau dilihat di sini dia punya dua buah state, yaitu state 0 sama state 1. Nah, masing-masing state memiliki output yang berbeda. State 0 outputnya 0, state 1 outputnya 1, kayak gitu. Terus dia si portnya itu cuman ada dua nih inputnya itu. Pertama clear sama toggle enable. Si clear itu gunanya buat ngeriset si state-nya tuh supaya balik ke state 0 lagi. Pokoknya apapun state dia sekarang, kalau clear dinyalain, dia bakal balik lagi ke state 0 dan dia bakal stay terus di situ sampai si clear-nya di nolin lagi. Nah, sedangkan kalau toggle enable itu buat mengaktifkan atau mendeactivate si togglingnya. Jadi kalau dia clear-nya 0 dan toggling enable-nya 1, di setiap clock pulse dia bakal berubah state. Nah, tapi kalau antara clear-nya 1 atau toggle enable-nya 0 mati,
dia nggak bakalan berubah state, dia bakal stay di salah satu dari dua ini. Nah, tugas kita sekarang itu untuk mengkonversi state diagram dari FSM ini menjadi kode VHDL. Gimana caranya? Pertama-tama kita harus tahu dulu tadi port-portnya apa aja untuk mengisi bagian si entity ini nih. Nah, katanya yang udah pasti ada tuh clear sama toggle enable. Itu inputnya. Nah, untuk outputnya ini kayaknya satu doang sih. Ini si 0, 1 ini. Oke. Dan terakhir, pastiin ada clock. Karena ini kan rangkaian sekuensial. Biasanya rangkaian sekuensial itu selalu ada clocknya. Nah, maka dari itu di sini udah ada nih. Nah, ini merupakan entity atau black box diagram dari si FSM yang mau kita buat. Oke, sekarang kita langsung mulai aja. Pertama entity-nya dulu. Kalau entity-nya kita langsung nyontek dari black box diagram ini bisa. Pertama, bikin port dulu. Kasih kurung, kasih titik koma, terus di enter-enter. Dalamnya dikasih input sama outputnya. Inputnya itu ada CLR, toggle underscore enable, sama clock. Ini tiga-tiganya dijadiin input. Dan tipenya std logic aja. Dah. Terus setelah itu outputnya Z1. Nah, tadi kalau kita lihat dia tuh outputnya antara 0 atau 1 doang kan. Berarti ini std logic udah cukup. Berarti out std logic. Nah, ingat di sini jangan kasih titik koma karena titik komanya itu di yang bawah sini setelah kurung tutup. Oke, entity-nya udah selesai. Sekarang ke architecture-nya. Nah, sebelum kita ngoding ke bagian prosesnya yang tadi, itu kita harus menspesifikasikan dulu si state-nya. Caranya itu dengan enumeration type. Gini, kita ketik type, terus kasih nama bebas apa ya, states, gitulah. Is, terus tulis state-nya apa aja nih, bebas. Bisa. Karena di sini ada st0 sama st1, ya udah kita tulis di sini st0 sama st1. Itu bebas, kalian boleh nulis apa aja. Jadi sebenarnya si enumeration type ini tuh mirip-mirip kayak array, tapi nggak pakai index penamaannya itu, tapi langsung ke si value yang ada di dalam kurungnya. Setelah itu kita bikin dua buah sinyal. Nih, sinyal yaitu present state sama next state. Tipenya itu si states ini. Nah, ini tujuannya apa sih sebenarnya? Jadi kita itu bikin dua buah sinyal sebenarnya tuh, namanya tuh present state PS sama next state NS. Nah, dia dikasih data type-nya itu si states ini, si enumeration type yang udah kita tulis di atas. Tujuannya supaya si PS dan NS ini value di dalamnya itu cuman antara ST0 sama ST1, nggak bisa yang lain lagi gitu. Pokoknya kita menspesifikasikan supaya si PS sama si NS ini tuh cuman bisa menyimpan ST0 atau ST1 di dalamnya. Seperti itu. Oke, sekarang kita langsung ke bagian prosesnya ya. Nah, diingat nih, kita lihat ke atas aja deh. Prosesnya itu ada dua. Ada synchronous proses, ada combinatorial proses. Berarti nah, sekarang kita pertama bikin yang si sync prosesnya dulu aja. Nah, seperti yang gue kasih tahu tadi, sync proc ini itu sebenarnya dia mensimulasikan memori, ya kan? Nah, kalau memori itu biasanya flip-flop. Ya udah, sekarang kita bikinnya itu mirip kayak flip-flop aja, pakai if lah bisa. If dalam kurungnya itu, ingat flip-flop itu berubah value kalau clocknya rising edge atau falling edge. Di sini gue bikinnya rising edge aja. Then, nah apa yang berubah? Nah, di sini yang berubah itu si present state-nya. Present state-nya itu diisi oleh next state. Selain berfungsi untuk mengatur clock sama perubahan dari next state ke present state, si synchronous process ini tuh berfungsi buat ngatur pengontrolan dari reset button juga. Jadi kita tulis dulu aja else if. Nah, kalau si clear-nya 1 tadi tuh di sini nih. Katanya kalau si clear
sama dengan 1. Si state-nya itu, si present state-nya itu pasti ada di st0. st0. Nah, begini. Tinggal di end if. Nah, jadi isinya synchronous process tuh segini aja. Sekarang tinggal satu lagi nih, jangan lupa. Prosesnya itu harus dikasih parameter. Jadi dikasih kurung sini. Ini nanti deh, yang combinatorial process nanti aja. Sekarang kita urusin yang ini dulu. Nah, parameternya itu value-value yang dicekin di dalam sini nih. Pertama, si clock-nya. Terus kedua, si CLR ini. Dan terakhir itu next state-nya. Nah, emang tujuannya apa sih ngasih parameter ke proses ini? Jadi gini, kalau misalkan di sini nggak ada parameter, si proses ini tuh bakal dijalanin terus-terusan. Kalau dikasih parameter di sini, si proses ini hanya akan dijalankan kalau salah satu dari parameternya ini berubah value. Jadi misalkan clock berubah dijalanin. Begitupun juga kalau clear-nya kita ubah value-nya, ini dijalanin. Atau next state-nya di sini diubah dari yang sini nih. Di sini melakukan perubahan terhadap next state, ini jalanin. Ini merubah next state, ini dijalanin. Jadi seperti itu. Dengan begitu, si proses ini tuh nggak bakal dijalanin terus-terusan. Dia hanya dijalanin saat perlu dijalanin. Gitu. Nah, nanti si kombinatorial proses pun ini harus dikasih parameter ya. Tapi itu terakhir deh, sekarang kita isi dulu. Nah, untuk kombinatorial proses sebenarnya dia itu secara utama pakai switch case. Kalau di VHDL itu kan case, yang diceknya itu si present state-nya. Present state is. Nah, seperti yang udah gue bilang tadi harusnya ya, si state machine ini tuh saat sedang berada di state yang berbeda, memiliki karakteristik yang berbeda juga. Nah, di sini kita memspesifikasikan karakteristik dia di saat state ini kayak gimana, di saat state-nya ini kayak gimana, saat state-nya ini kayak gimana. Jadi sebenarnya kayak gitu. Sekarang kita langsung lihat ke diagramannya aja deh. Sekarang kita urusin perubahan state-nya dulu. Untuk perubahan state-nya itu, katanya kalau misalkan kita lagi di state 0 nih, ada dua kemungkinan katanya keluarnya tuh, antara dia balik lagi ke state 0 lagi atau keluar ke state 1. Dan itu katanya ditentukan oleh si toggle enable-nya nih. Berarti kita pakai if else aja. If toggle enable-nya itu 0, yang atas dulu deh, kita urusin yang atas dulu. Kalau toggle enable-nya itu 0, then dia bakal stay lagi di state 0. Berarti next state-nya itu st0 lagi. Else, berarti kalau si toggle enable-nya itu 1 ya, berarti next state-nya itu st1 gitu. Terus kita end aja if-nya. Terus ini gua kopas deh ke bawah karena sama aja. Nah, kalau lagi di state 1 nih, katanya kalau toggle enable-nya 0, berarti dia balik lagi ke st1. Next state-nya tuh st1. Sedangkan kalau toggle enable-nya 1, berarti dia bakal pindah ke st0. Berarti ini ganti nih, jadi st0. Oke. Terakhir tinggal yang others. Others itu sebenarnya diusahakan supaya tidak terjadi sih. Pokoknya diusahakan supaya si present state-nya tuh hanya di st0 sama st1. Tapi kita tulis aja biar jaga-jaga. Nah, others itu defaultnya di st0 aja deh. Berarti gini aja. Next state-nya sama dengan st0. Nah, udah gitu aja. Oke, jadi sekarang si kombinatorial proses ini udah bisa mengatur perubahan state-nya. Gitu. Sekarang tinggal mengatur output-nya. Untuk output-nya itu kan ini si Z1 ya. Jadi kita gini aja. Untuk di state 0, katanya output-nya itu 0. Berarti Z1 sama dengan 0 gitu. Kalau lagi di st1, si outputnya itu 1 katanya. Berarti kita kopas di sini ini. Terus untuk defaultnya 0 aja deh. Oke, setelah itu kita isi dulu deh. Ini nih, prosesnya masih kosong parameternya. Berarti yang dicek itu present state. Terus apa lagi ya?
Ini toggle enable nih. Terus udah 2 itu aja. Oh iya, terakhir nih, jangan lupa, ini penting nih. Jadi, untuk di kombinatorial proses ini, outputnya harus selalu kita reset di setiap looping prosesnya ini. Jadi di luar case-nya ini nih, di sini kita harus nulis Z1 sama dengan 0. Jadi pokoknya setiap kali proses jalan, si Z1-nya balik dulu ke 0, baru diubah-ubah di sini. Nah, kenapa kayak gitu? Karena kita harus ingat lagi bahwa di sini si kombinatorial proses itu merupakan rangkaian kombinasional. Rangkaian kombinasional itu tidak bisa mengingat. Itu kita harus membuat dia sedemikian rupa supaya benar-benar mensimulasikan rangkaian kombinasional. Kalau ini nggak ada, jadi misalkan ini proses sekali dijalanin nih, terus nanti dijalanin lagi prosesnya, dan ternyata si value outputnya itu masih sama kayak yang sebelumnya. Dan ternyata di salah satu state yang kalian buat itu outputnya nggak diubah. Artinya, output dari state sebelumnya mempengaruhi output ke state berikutnya. Jadi seakan-akan dia punya memori dong. Nah, itu tidak boleh terjadi. Jadi biar aman, mending si outputnya tuh selalu di-reset di bagian awal dari proses kombinasional ini. Supaya output dari yang proses yang sebelumnya, yang setelah dijalankan sebelumnya itu nggak kesimpan, sehingga kebawa pas prosesnya dijalanin lagi di siklus berikutnya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kayaknya udah selesai sih ini codingannya. Kita coba aja deh di model sim. Berarti ini 0. Toggle enable-nya 0 dulu. Clock-nya sini, clock. Oke. Kalau gua run, ini harusnya dia bakal stay di state 0 terus. Nah, tuh nggak berubah-berubah. Dia selalu ada di state 0. Nah, sekarang kita coba toggle enable-nya nyalain. 1. Tapi clear-nya nyalain juga. Harusnya dia kalau dijalanin, state-nya tuh bakal stay di ST0 terus nih. Nah, lihat nih. Di sini next state-nya ST1. Udah keisi next state-nya. Tapi si present state-nya nggak ketimpa-timpa. Dia stay terus di state 0. Kenapa? Karena clear-nya 1. Kalau clear-nya gue nolin, harusnya state-nya berubah-ubah nih. Nah, kan? State 0, state 1, state 0, state 1, state 0, state 1. Si outputnya pun jadi 01, 01, 01. Yang sebelumnya kan dia 0 terus. Jadi dia mau 1 nggak jadi, mau 1 nggak jadi lagi, mau 1 nggak jadi lagi. Sedangkan kalau di sini dia bener berubah. 1, 0, 1, 0, 1. Oke, jadi ini udah berfungsi nih. Sekarang kita lanjut ke yang milli state machine. Nah, milli state machine yang ini nih. Kita langsung modifikasi aja deh ya dari codingan yang udah kita buat. Oke, katanya di sini inputnya itu ada set x clk, berarti ini gue ganti jadi ini. Set ini jadi x, terus itu clk, udah. Terus ini jadi z2 sama y. Oke, entity-nya udah selesai. Sekarang ke architecture-nya. Di sini stage-nya itu ada berapa nih? 3. Berarti ada ST0, ada ST1, ada ST2. ST2. Berarti sekarang kita masuk ke prosesnya. Pertama, sinkronus prosesnya. Ini CLK udah, CLR nggak ada nih. Berarti set aja deh. Set. Oh iya, kita harus tentuin dulu nih. Ini state berapa aja berarti. Kalau gua kayaknya gini aja deh. Yang paling atas ST0, yang tengah ST1, yang paling bawah ST2. Ini udah bener. Nah, terus ini CLR gak ada kan, diganti jadi set. Kalau setnya 1 katanya di sini si present state-nya tuh selalu ada di yang paling bawah. Yang paling bawah itu ST2. Nah, oke, udah selesai proses yang pertama. Sekarang proses yang kedua. Nah, di proses yang kedua ini nggak ada toggle enable. Berarti toggle enable-nya kita ganti jadi X. Oke. Terus ini Z1 diganti jadi Z2. Terus Y-nya juga nih, kita reset. Berarti Y sama dengan, karena ini vektor berarti kutipnya 2. Berarti kita balikin ke
defaultnya yang mana sih? Berarti ini nih, kayaknya defaultnya 11 deh. Karena setnya tuh selalu ke 11 ya. Berarti ini defaultnya 11. Kayak gitu. Sekarang kita modif switch case-nya. Katanya di sini ada 3 state, berarti ini gua kopas aja deh. Ini when st1 gua copy, terus di sini gua bikin baru lagi. When st2. Sekarang kayaknya outputnya beda sih. Milli sama more tuh cara ngatur outputnya beda, jadi ini gua hapus aja deh. Sekarang kita urusin perubahan state-nya dulu. Perubahan state itu katanya dipengaruhi sama input. Berarti ini toggle enable jadi X, ini jadi X, ini jadi X. Nah, katanya kalau kita lagi di state 0 nih, kalau inputnya 0, dia bakal stay di state 0 lagi. Berarti ini udah benar. Berarti ini udah benar. Ini udah benar. Terus pas lagi di st1, di sini nih, kalau input X-nya itu 0, dia bakal balik lagi ke st0. Berarti next state-nya tuh st0 lagi. Terus kalau inputnya 1, dia bakal pindah ke state 2. Ini nih. Berarti ini state 2. Nih. Oke. Terus sekarang kita urusin yang ini, yang state 2. Di state 2 itu katanya kalau inputnya 0, dia bakal balik ke st0. Balik lagi ke sini. Berarti ini jadi st0. Terus kalau inputnya 1, dia bakal stay di st2. Berarti ini ganti jadi st2. Oke, selesai. Tinggal yang others. Others itu defaultnya di st2 berarti ya. Di sini nih defaultnya karena setnya ada di situ. Di next state-nya st2. Oke, pengaturan state udah selesai. Sekarang tinggal pengaturan outputnya si Z2 ini. Tapi kayaknya biar rapih gue giniin deh. Oke, sekarang kita atur outputnya ya si Z2 ini. Pertama di state 0 dulu. Katanya di state 0 tuh kalau inputnya 0, outputnya 0. Berarti ini Z2 sama dengan 0. Terus kalau inputnya 1, outputnya 0 juga. Oh, kalau nggak berubah, kita simpan di sini aja nih. Nah, udah di situ. Terus kita lihat ke state selanjutnya. Kalau inputnya 0, outputnya 0 juga. Terus kalau inputnya 1, outputnya 0 juga. Oh ya udah. Karena sama-sama 0, di sini aja, di luar if else. Terus terakhir di st2 nih, gimana? Kalau inputnya 0, outputnya 0. Kalau inputnya 1, outputnya 1. Oke, ini beda nih. Berarti ini dalam if-nya aja. Ini 0. Terus kalau inputnya 1, ini jadi 1. Oke, udah tinggal si Y-nya nih, belum kita atur. Y-nya itu masing-masing state beda-beda ya. Berarti pertama di state 0 dulu. Di state 0 itu Y-nya 00. 00. Terus kalau di state 1 Y-nya 10 katanya. Berarti ini kita di sini aja. 10. Terus kalau di st2 state-nya itu Y-nya 11. Kalau yang others kayaknya kita nggak usah apa-apain sih. Nanti dia ngikut ke yang paling atas aja. Oke. Nah, harusnya ini udah selesai. Bisa dijalanin. Kita coba ya pakai model sim. Setnya 0 dulu. Terus X-nya 0 dulu. Clock-nya kasih clock. Nah, ini pertama harusnya dia stay terus di st0. Terus kalau pengen pindah state, kasih X-nya 1. Nanti dia pindah ke st1 nih. Nah, pindah ke st1. Terus dia bakal masuk lagi ke st2. Nah, dia bakal stay terus di st2 nih harusnya. Dan outputnya pun jadi 1 di sini. Terus kalau misalkan gue balik lagi ke st0 deh ya. Ini di nolin X-nya, dia bakal balik lagi ke st0. Kalau setnya gue satuin, dia harusnya langsung loncat ke st1, ke st2. Nah, dia bakal di st2 terus, dan kondisinya nggak berubah-berubah. Next state-nya pun nggak diapa-apain. Oke, ini udah
berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Terus tinggal terakhir deh ini. Kalau kalian lihat-lihat di sini codingannya udah mulai berantakan ya. Kalau pengen rapi, kita pisahin aja bagian yang bisa dipisah. Nah, ini si Y-nya ini bisa kita bikin terpisah di luar kombinasional prosesnya. Kita tulisnya di bawah aja di sini nih. Berarti kita tulisnya itu terus si Y yang ada di dalam proses dihapus-hapusin aja. Dihapus. Terus kalau mau ini masih bisa sih kayak giniin aja biar nggak terlalu boros tempat. Kalau yang bawah kayaknya nggak bisa sih, gini aja karena si Z2-nya diatur pakai if else juga kan. Oke, ini kalau gue save terus gue jalanin di model sim, gue compile nih ya, harusnya nggak error. Compile successful. Oke. Nah, jadi segitu aja praktikum hari ini. Dan gue harap kalian coba-coba juga ya ngelakuin apa yang gue lakuin. Karena gini, FSM itu sebenarnya strukturnya selalu sama. Lo mau bikin FSM apapun, gini-gini aja. Jadi dengan kalian ngikutin yang gue contohin tadi, itu kalian bisa pakai itu buat jadi template. Jadi nanti pas case study, kalian tinggal ngedit-ngedit ini. Nggak usah bikin dari nol lagi gitu ya. Terima kasih semuanya.